Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ujar Umpam Mengajar. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan siap untuk belajar bersama saya. Saya Sigit Purnomo, dosen manajemen program studi manajemen program sarjana. Kita akan ngobrol santai tapi serius soal perubahan dan tantangan perusahaan. Tonton terus rangkaian video pembelajaran di kanal edukasi kebanggaan kita, Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sebentar nih, sebelum dimulai, biar kalian nggak bengong atau bingung dengerin saya ngomong, terus saya kasih tahu dulu apa sih yang bakal kalian dapat setelah nonton video ini. Baik, materi yang akan dibahas kali ini di antaranya: pertama, klasifikasi konsumen; dua, pengembangan konsep pemasaran; ketiga, membangun dan mempertahankan konsumen; keempat, tantangan yang akan dihadapi perusahaan. Oke teman-teman semua, sebagai pendahuluan pertemuan pertama, kita awali dengan klasifikasi konsumen. Menurut Sri Handayani, tahun 2012, halaman 2, secara harfiah berarti orang yang membeli barang atau menggunakan jasa, atau seseorang atau perusahaan yang membeli barang atau menggunakan jasa tertentu atau layanan tertentu. Ada orang lain mengartikan istilah konsumen untuk menunjukkan setiap orang yang menggunakan barang atau jasa sesuai dengan berbagai undang-undang negara, sebagai lawan dari sesuatu atau seseorang yang menggunakan persediaan atau sejumlah barang. Perilaku konsumen sangat penting bagi pelaku komersial dan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pendidikan konsumen, agar konsumen mengetahui dan memahami barang mana yang baik untuk dibeli dan mana yang harus dihindari untuk dibeli, maka diperlukan edukasi. Menurut Dimiati et al. 2017. Kategori berikut berlaku untuk berbagai jenis konsumen atau pelanggan. Pertama, konsumen pribadi; yang kedua, konsumen bisnis. Selanjutnya, konsumen dapat dikategorikan sebagai berikut berdasarkan perannya. Pertama, konsumen sebenarnya dari suatu produk dikenal sebagai pengguna. Pemodal, pembeli disebut sebagai pembayar. Peserta, dalam pembelian barang dikenal sebagai pembeli. Baik rekan-rekan mahasiswa semua, selanjutnya kita akan memasuki submateri kedua tentang pengembangan konsep pemasaran. Pengembangan konsep pemasaran, ide pemasaran melewati 3 tahap pengembangan. Pertama, orientasi, produksi, orientasi penjualan, dan orientasi konsep pemasaran. Orientasi produksi antara tahun 1850 dan 1920. Akhir, di fase ini dimulai tujuan perusahaan adalah memproduksi barang sebanyak mungkin. Permintaan konsumen melebihi permintaan produsen. Orientasi penjualan mulai di pertengahan tahun 1950 hingga 1930. Tujuan utama perusahaan adalah menjual barang sebanyak mungkin. Barang yang tersedia lebih banyak dari yang dibutuhkan oleh konsumen. Ketiga, orientasi konsep pemasaran di era tahun 1950 menandai dimulainya periode ini. Konsumen merupakan prioritas utama perusahaan. Lebih banyak barang yang tersedia daripada jumlah orang yang menginginkannya. Konsumen adalah fokus utama dari strategi pemasaran saat ini yang berkembang. Para peneliti dan akademis bekerja untuk memahami faktor-faktor konsumen guna membuat rencana pemasaran yang diharapkan dapat bermanfaat. Oke rekan-rekan semua, sekarang kita masuk ke bagian sub materi ketiga,
Materi ini akan membahas tentang membangun dan mempertahankan konsumen. Membangun dan mempertahankan konsumen merupakan kesuksesan sebuah perusahaan, bergantung pada kemampuannya untuk membangun dan mempertahankan hubungan positif dengan pelanggannya. Ada 4 gagasan yang harus diperhatikan khususnya. Pertama, nilai konsumen. Nilai konsumen adalah perbandingan manfaat atau keuntungan yang dihasilkan dengan semua sumber daya yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari barang yang diperoleh. Yang kedua, kepuasan konsumen. Kebahagiaan konsumen akan tercapai jika fundamental konsumen, kinerja produk perusahaan atau persepsi konsumen terhadap kinerja produk aktual konsisten dengan kinerja produk yang diharapkan. Ketiga, kepercayaan konsumen. Landasan kesuksesan jangka panjang dalam interaksi dengan pelanggan adalah membangun, mempertahankan kepercayaan pelanggan. Ketika pelanggan memiliki pendapat yang kuat tentang apapun, seperti korporasi, mereka dikatakan bertindak dengan kepercayaan. Selanjutnya yang keempat, loyalitas konsumen. Kebahagiaan pelanggan adalah di tujuan pemasaran, baik di awal maupun di kemudian hari. Oke rekan-rekan semua, selanjutnya kita akan membahas submateri kelima tentang tantangan yang dihadapi perusahaan. Tantangan yang dihadapi perusahaan, banyak masalah yang dihadapi oleh bisnis. Jika kesulitan-kesulitan tersebut berhasil diatasi, maka bisnis akan terus berkembang dan berkembang menjadi yang lebih baik di bidangnya dan akhirnya mengalahkan para pesaing atau kompetitor. Jika tidak, kualitas perusahaan akan tergantung dan akan kehilangan pelanggan ke pesaing atau kompetitor. Perusahaan akan menghadapi 8 masalah. Yang pertama, tantangan terkait pengangguran. Yang kedua, tantangan terkait tanggung jawab sosial. Ketiga, tantangan terkait kesehatan pangan dan tempat tinggal. Keempat, isu etika. 5, isu keanekaragaman tenaga kerja. Keenam, isu pertumbuhan produk. Ketujuh, isu persaingan global. Dan terakhir, ke-8, isu teknologi. Baik, kita akan membahas satu-satu dari uraian ke-8 tadi. Pertama, tantangan pengangguran. Korporasi pasti akan memiliki rintangan dengan penanganannya. Selain menjadi masalah bagi bisnis individu, pengangguran juga mempengaruhi seluruh negara bahkan dunia. Meneruskan solusi yang tingkat pengangguran yang tinggi di suatu negara adalah tugas berat. Yang kedua, tantangan tanggung jawab sosial. Semua personel perusahaan harus diurus. Perusahaan juga memiliki kewajiban yang lebih luas, termasuk kewajiban sosial. Oleh karena itu, melakukan itu tidak cukup. Lingkungan adalah suatu yang harus ditanggapi dengan serius oleh bisnis atau pebisnis. Selanjutnya ketiga, tantangan kesehatan. Makanan, perumahan, masih banyak masyarakat kita yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok, termasuk kesehatan pangan dan papan. Ini tugas yang sangat sulit. Bagaimana masyarakat yang sehat dapat muncul tanpa terpenuhinya kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan primer manusia tersebut. Keempat, tantangan etika. Bisnis juga menghadapi dilema etika. Secara alami, bisnis yang mapan dan berfungsi harus mempertimbangkan etika karyawan serta kepedulian masyarakat dan lingkungan. Kelima, tantangan keragaman angkatan kerja. Dimulai dari usia, pendidikan, etnis, agama, keterampilan, pengalaman, dan karakteristik lainnya dari pekerja. Ketika memasuki pasar tenaga kerja, semuanya bervariasi. Yang keenam, tantangan pertumbuhan penduduk. Khusus di negara-negara berkembang seperti Indonesia, populasi masih terus meningkat. Sumber daya tubuh lebih cepat daripada populasi, yang merupakan masalah ini. Ini jelas akan menjadi masalah tersendiri jika Anda tidak berhati-hati. Selanjutnya,
Tantangan kompetisi global. Saat ini tidak mungkin untuk menghindari persaingan internasional. Lebih baik bagi bisnis untuk menangani masalah ini dan mencari solusi dengan terus berupaya mempertahankan keunggulan kompetitif yang tahan lama untuk mengungguli pesaing daripada mencoba menghindari. Yang terakhir, yang kedelapan, tantangan teknologi. Tantangan teknologi berkembang dengan cepat. Perusahaan yang meramalkan teknologi dan siap menggunakannya bahwa mengembangkan niscaya akan memiliki keunggulan dibandingkan pesaing atau kompetitornya. Oke rekan-rekan semua, tidak terasa perjumpaan kita sudah ada di penghujung acara ini. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan saat ini menghadapi berbagai perubahan yang sangat cepat dan kompleks, baik dari sisi teknologi, pasar, regulasi, maupun perilaku konsumen. Perubahan tersebut menurut perusahaan untuk terus beradaptasi, berinovasi, dan meningkatkan daya saing. Tantangan utama yang dihadapi meliputi distribusi digital, globalisasi, perubahan preferensi konsumen, serta ketidakpastian ekonomi dan politik. Untuk dapat bertahan dan terus berkembang atau terus eksis, perusahaan harus memiliki strategi yang fleksibel, kepemimpinan yang visioner, serta budaya organisasi yang terbuka terhadap perubahan. Kemampuan untuk bertransformasi dan mengelola risiko menjadi kunci utama dalam menghadapi dinamika bisnis di era modern ini. Rekan-rekan mahasiswa semua, terima kasih banyak sudah menonton video ini bareng saya di Sasmita Jaya TV. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lain. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar, berbagai ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.